Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang terhormat Ibu Yuke Mamawati MA selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen risiko dan peserta fokus group discussion yang saya banggakan. Terima kasih telah bergabung pada hari ini dalam rangka fokus group discussion yang saya selaku moderator yang akan memandu diskusi kita pada hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan dan berdiskusi dari berbagai sudut pandang termasuk dari nasabah, asosiasi perwakilan bank, serta regulator OJK dan Bank Indonesia. Sebelumnya kita mulai, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang alur diskusinya. Yang pertama kita akan memulai dengan mendengarkan dari pihak nasabah. Yang kedua setelah itu dari bank, selanjutnya dari OJK dan dari bank, BI, OJK dan asosiasi. Mari kita dengarkan dari pihak nasabah. Waktu tempat silakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara selaku nasabah Bank Syariah Indonesia terkait insiden serangan cyber yang terjadi. Izinkan saya menyampaikan beberapa poin yang menjadi perhatian utama saya sebagai nasabah. Yaitu sebagai nasabah, gangguan layanan selama 4 hari telah memberikan dampak nyata pada aktivitas finansial saya. Ketidakmampuan mengakses mobile banking dan ATM membuat saya tidak dapat melakukan pembayaran dan transaksi penting tepat waktu. Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan yang cukup besar. Selain itu, berita tentang kebocoran data sebesar 1,5 terabyte yang mencakup informasi pribadi dan dokumen finansial membuat saya merasa tidak aman. Ada kekhawatiran besar terhadap potensi penyalahgunaan data tersebut, baik untuk penipuan maupun aktivitas kriminal lainnya. Dari saya kembalikan kepada pihak bank untuk menindaklanjuti kasus berikut. Terima kasih. Sekarang kami akan mendengar dari pihak bank untuk menjelaskan bagaimana bank mengatasi masalah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Direktur Utama Bank Syariah Indonesia sebelumnya meminta maaf sebesar-besarnya kepada nasabah atas insiden yang terkait. Izinkan saya untuk memperkenalkan komite-komite yang menangani kasus tersebut. Yang pertama ada komite pembiayaan yang akan dipaparkan oleh Dea dan Intan. Selanjutnya ada komite manajemen risiko, yaitu Inayah dan Rashid, komite pengarah teknologi informasi, Irfan dan Hana, dan yang terakhir, komite sumber daya manusia, Hasna dan Fani. Terima kasih, saya selaku komite pembiayaan yang berfokus pada stabilitas finansial dan pemulihan kepercayaan akan mengalokasikan dana khusus untuk menangani dampak insiden, termasuk pemulihan sistem, biaya hukum, kompensasi nasabah, dan konsultasi keamanan, serta menilai dampak insiden terhadap debitur dan memastikan tidak ada dampak langsung terhadap likuiditas bank yang dapat mempengaruhi kemampuan memberikan pembiayaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, Bank Indonesia akan menilai dampak insiden terhadap debitur dan memastikan tidak ada dampak langsung terhadap likuiditas bank yang dapat mempengaruhi kemampuan memberikan pembiayaan, serta menyiapkan mekanisme kompensasi atau intensif untuk menjaga loyalitas nasabah seperti penghapusan biaya layanan untuk periode tertentu. Baik, selanjutnya kami dari Komite Manajemen Risiko akan memaparkan langkah-langkah yang dilakukan oleh manajemen risiko dalam menangani masalah ini. Nah, di sini fokus utama kami yaitu identifikasi, mitigasi, dan pencegahan risiko keamanan cyber. Yang pertama itu melakukan penilaian risiko komprehensif untuk mengidentifikasi celah keamanan yang menyebabkan serangan. Lalu juga meningkatkan sistem deteksi dini serangan cyber, termasuk penerapan teknologi threat intelligence, endpoint protection, dan security operation center atau SOC. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya, kami akan merevisi kebijakan manajemen risiko terkait ancaman siber dengan memperhatikan kepatuhan pada peraturan OJK dan Bank Indonesia. Selanjutnya, kami akan membentuk tim tanggap darurat khusus atau Cyber Incident Response Team untuk merespon insiden siber dengan lebih cepat dan efektif. Dan yang terakhir, kami akan mengadakan simulasi dan latihan berkala untuk menguji kesiapan menghadapi ancaman serupa di masa depan. Selanjutnya, kami dari Komite Pengarah Teknologi Informasi akan memastikan layanan digital seperti mobile banking dan ATM kembali normal secepat mungkin untuk meminimalkan gangguan pada nasabah. Selanjutnya, melakukan audit menyeluruh terhadap infrastruktur TI untuk menutup celah keamanan dan meningkatkan teknologi pertahanan seperti multifactor authentication atau MFA. Yang kedua ada enkripsi data tingkat lanjut. Dan yang ketiga ada pemantauan real time terhadap ancaman. Dan yang selanjutnya ada menggandeng konsultan keamanan cyber untuk melakukan analisis
forensik terhadap serangan ransomware dan memberikan rekomendasi teknis selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, saya selaku dalam Komite Pengarah Teknologi Informasi atau TI, di sini saya akan menangani dan menjelaskan beberapa masalah yang terjadi kepada nasabah. Yaitu yang pertama dalam kolaborasi dengan pakar eksternal, dengan menggandeng konsultan keamanan cyber untuk melakukan analisis forensik terhadap serangan ransomware dan akan memberikan rekomendasi teknis. Lalu dalam backup data secara berkala, kami akan memastikan data bank dan nasabah di backup secara rutin dan tersimpan di lokasi yang aman, baik secara fisik maupun cloud base. Serta sertifikat keamanan, kami akan mengupayakan sertifikat keamanan ini internasional seperti ISO/IEC 27001 untuk meningkatkan kredibilitas. Baik, kami selaku Komite Sumber Daya Manusia dengan fokus utama yang meliputi edukasi, pengawasan, dan kesejahteraan karyawan, kami berperan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia bank kami tidak hanya kompeten tapi juga terlindung dari berbagai ancaman termasuk keamanan cyber. Yang pertama itu kami akan melakukan edukasi keamanan cyber dengan mengadakan pelatihan wajib untuk seluruh karyawan bank kami mengenai ancaman cyber seperti phishing dan rekayasa sosial. Dengan hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan karyawan terhadap risiko cyber dan dapat mengurangi potensi pelanggaran yang serupa. Lalu selanjutnya kami akan merekrut atau melatih staf khusus yang memiliki keahlian di bidang keamanan cyber. Lalu langkah dari Komite SDM ini selanjutnya adalah memberikan pendampingan kepada karyawan yang terlibat dalam penanganan krisis agar tetap produktif dan menyelesaikan masalahnya dengan cepat. Dan pengawasan disiplin internal dilakukan untuk meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan karyawan dalam penggunaan sistem dan data internal untuk mencegah kelalaian tersebut terjadi. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Direktur Utama ABSI. Langkah penanganan jangka panjang yang diambil Bank Syariah Indonesia yaitu membentuk tim gabungan dari semua komite untuk memastikan respon cepat dan terintegrasi terhadap insiden serta menyusun komunikasi yang transparan dan empatik kepada nasabah dan media untuk menjaga reputasi bank, juga berkoordinasi erat dengan OJK, Bank Indonesia, dan asosiasi dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan pemenuhan regulasi keamanan cyber dan mengintegrasikan risiko cyber sebagai bagian dari strategi bisnis untuk menjaga keberlanjutan dan daya saing bank di era digital. Dengan langkah-langkah penanganan jangka panjang tersebut, kami, Bank Syariah Indonesia, dapat memitigasi dampak insiden, memulihkan kepercayaan nasabah, dan memperkuat ketahanan terhadap ancaman di masa depan. Demikian dari Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih dari pihak bank. Selanjutnya akan disampaikan penjelasan dari Bank Indonesia. Selamat pagi semuanya. Saya perwakilan dari Bank Indonesia akan menjelaskan atau menangani kasus serangan siber pada Bank Syariah Indonesia. Saya akan menjelaskan dari penanganan krisisnya. Yang pertama itu pengakuan dan transparansi. Bank Indonesia dan BSI mengakui insiden tersebut dan memberikan informasi transparan kepada nasabah dan regulator tentang dampak serangan. Dan yang kedua itu dari pengamanan data, mengambil langkah-langkah pengamanan data nasabah dan mencegah kebocoran data lebih lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh lanjuti pembicaraan dari teman saya tadi mengenai penanganan krisis. Langkah selanjutnya yang kami ambil adalah kami akan bekerja sama dengan regulator, yaitu kami Bank Indonesia akan bekerja sama dengan OJK untuk mengevaluasi langkah mitigasi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Lalu selanjutnya kompensasi kepada nasabah. Kami akan memberikan kompensasi kepada nasabah terdampak dan memulihkan kepercayaan mereka. Lalu yang terakhir evaluasi sistem keamanan. Kami akan melakukan evaluasi sistem keamanan dan prosedur operasional untuk mencegah insiden serupa. Terkait permasalahan yang terjadi, di sini saya akan menjelaskan terkait peraturan Bank Indonesia, yaitu yang pertama ada pada PBI nomor 18/40/PBI tahun 2015 terkait pengelolaan resiko teknologi informasi, mengatur pengelolaan resiko teknologi informasi dan keamanan cyber untuk Bank Syariah Indonesia. Yang kedua ada PBI nomor 19/12/PBI tahun 2017 terkait pengamanan data pribadi nasabah, mengatur pengamanan data pribadi, dan melindungi privasi nasabah. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan terkait dengan peraturan Bank Indonesia-nya, yaitu ada PBI nomor 20/10/PBI/2020, yaitu tentang pengelolaan resiko cyber, tentang mengatur pengelolaan resiko cyber dan keamanan cyber dari bank syariah tersebut. Dan yang kedua ada PBI nomor 21/4 dan PBI 2022, yaitu tentang standar keamanan cyber untuk lembaga keuangan, mengatur standar keamanan cyber untuk lembaga keuangan. Ini akan menjelaskan tentang langkah mencegah serangan cyber. Yang pertama itu ada meningkatkan kesadaran keamanan cyber bagi pegawai. Yang kedua akan mengimplementasikan teknologi keamanan cyber efektif.
saya akan melanjutkan langkah-langkah untuk mencegah serangan siber itu. Yang ketiga, membuat rencana kontingensi untuk menghadapi serangan. Yang keempat, melakukan pengawasan dan evaluasi sistem keamanan secara berkala. Dan yang kelima, mengembangkan budaya organisasi yang menghargai keamanan siber. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan merincikan sanksi-sanksi bagi Bank Syariah Indonesia atas permasalahan tadi. Sanksi pertama yaitu sanksi administratif dari OJK. Sanksi yang kedua, denda dan ganti rugi bagi nasabah terdampak. Ketiga, kerugian reputasi dan kepercayaan nasabah. Yang keempat, pemanggilan oleh DPR atau DPD untuk mempertanggungjawabkan insiden. Sanksi yang kelima yaitu pencabutan izin usaha jika pelanggarannya berat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini dari kasus yang ada, untuk meningkatkan keamanan cyber dan melindungi aset digital serta data nasabah, BSI disarankan untuk melakukan beberapa langkah strategi. Yang pertama, BSI harus meningkatkan investasi dalam keamanan cyber. Yang kedua, membangun tim keamanan cyber yang efektif. Yang ketiga, melakukan audit keamanan cyber secara berkala. Yang keempat, membangun kontingensi untuk menghadapi serangan. Yang kelima, meningkatkan kesadaran keamanan cyber bagi pegawai dan nasabah. Sekian dari tanggapan dari Bank Indonesia. Terima kasih pada pihak Bank Indonesia. Selanjutnya akan kita dengarkan dari OJK. Silakan untuk menjelaskan untuk pandangnya. Selamat pagi rekan-rekan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya mewakili OJK untuk memberikan tanggapan atas serangan cyber ransomware yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia atau BSI pada Mei 2023. Dalam kasus ini, kami sangat memperhatikan dampaknya terhadap nasabah dan sektor keuangan secara keseluruhan. Insiden ini menunjukkan pentingnya pengelolaan risiko teknologi informasi yang baik, khususnya dalam menghadapi ancaman cyber yang semakin kompleks. Seiring dengan hal tersebut, OJK akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap langkah mitigasi yang telah diambil oleh BSI dalam menghadapi insiden ini, serta mengevaluasi apakah kebijakan yang diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami akan memeriksa apakah BSI telah melaksanakan prosedur keamanan yang tepat sesuai dengan POJK nomor 38/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko teknologi informasi pada lembaga jasa keuangan yang mengharuskan lembaga untuk memiliki sistem yang dapat melindungi informasi dan data nasabah dari ancaman cyber. Selain itu, berdasarkan POJK nomor 10/POJK.03/2017 tentang pengelolaan risiko lembaga jasa keuangan yang terkait dengan teknologi informasi juga akan menjadi acuan dalam menilai apakah BSI sudah menjalankan pengelolaan risikonya dengan sesuai. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk pemulihan data nasabah dan komunikasi dengan pihak terkait, di sini kami OJK akan bekerjasama dengan BSI untuk memastikan pemulihan data nasabah dan untuk memitigasi risiko lebih lanjut yang diakibatkan oleh kebocoran data pribadi dan finansial nasabah. OJK juga akan menginstruksi BSI untuk segera melakukan komunikasi yang jelas dan transparan dengan nasabah guna menjaga kepercayaan masyarakat. OJK akan memastikan BSI melakukan evaluasi internal mengenai keamanan sistem mereka dan melibatkan pihak berwenang untuk penyelidikan lebih lanjut. Untuk aturan yang sesuai yaitu POJK nomor 77/POJK01/2016 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan POJK nomor 12/POJK03/2018 tentang implementasi tata kelola teknologi informasi pada lembaga jasa keuangan. Terima kasih. Berdasarkan POJK nomor 38/POJK03/2016 tentang penerapan manajemen risiko teknologi informasi pada lembaga jasa keuangan. Yang kedua, POJK nomor 23/POJK.01/2019 tentang pengelolaan keamanan cyber pada lembaga jasa keuangan. Kami akan memeriksa sejauh mana BSI telah menerapkan kebijakan keamanan data yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK. Jika ditemukan kelalaian dalam pengamanan sistem, kami akan memberikan sanksi yang tegas, termasuk evaluasi terhadap izin operasional BSI. Kedepan, kami juga akan mendorong lembaga jasa keuangan untuk lebih proaktif dalam memperkuat infrastruktur, keamanan, dan kebijakan mitigasi terhadap risiko cyber. Demikian, selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Baik, selanjutnya perlindungan nasabah dan kompensasi. POJK yang relevan dari perlindungan nasabah dan kompensasi yaitu POJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan POJK nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen di bidang layanan keuangan. OJK juga akan mendorong BSI untuk segera menyediakan kompensasi bagi nasabah yang dirugikan akibat insiden ini, baik secara material maupun moral. Kami akan memastikan bahwa BSI memenuhi kewajibannya dalam perlindungan konsumen berdasarkan POJK terkait, termasuk pengembalian dana yang hilang dan penghapusan catatan buruk yang mungkin timbul akibat kebocoran data. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, kepadanya, silakan. Berikutnya untuk pengawasan dan penegakan hukum.
Menurut POJK nomor 12 garing POJK 03 garing 2018 tentang pengawasan terhadap pengelolaan risiko cyber di lembaga jasa keuangan, dan POJK nomor 6 garing POJK 03 garing 2018 tentang pengawasan bank umum. Kami akan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyelidiki lebih lanjut siapa yang bertanggung jawab atas serangan cyber ini, termasuk mengevaluasi apakah ada kelalaian dari pihak internal BSI. Selain itu, OJK akan memastikan BSI memperbaiki prosedur internal untuk menghindari kejadian serupa di masa mendatang. Ya, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya evaluasi tindakan mitigasi yang diambil BSI dalam kasus ini. Kami akan memastikan bahwa BSI telah mengikuti pedoman mitigasi risiko yang ditetapkan dalam regulasi. Tindakan seperti peningkatan sistem pengamanan, evaluasi terhadap prosedur audit internal, dan tindak lanjut atas kebocoran data harus segera dilakukan oleh BSI. Kami akan memantau kemajuan pemulihan sistem dan pemenuhan kewajiban pelindungan nasabah dengan ketat yang diatur oleh Undang POJK nomor 38 garis miring POJK _03 garis miring 2016 tentang penerapan manajemen risiko teknologi informasi pada lembaga jasa keuangan, POJK nomor 1 garis miring POJK _07 garis miring 2013 tentang kebijakan pengelolaan risiko dan pemulihan operasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya terkait transparansi dan komunikasi publik. Berdasarkan POJK 01 garing POJK 07 garing 2013 tentang pengelolaan keuangan dan komunikasi dengan nasabah. POJK 07 garing POJK 03 garing 2020 tentang kebijakan transparansi layanan keuangan. Kami mendorong BSI untuk menjaga transparansi dalam proses pemulihan dan menangani kerugian yang didalami oleh nasabah. Ini termasuk memberikan informasi yang jelas mengenai tindakan yang diambil untuk memperbaiki sistem dan melindungi data nasabah ke depan. BSI juga harus memberikan informasi yang jelas kepada nasabah mengenai langkah-langkah yang diambil untuk melindungi data mereka dan pemulihan nasabah dan pemulihan dana nasabah. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Ya, berdasarkan POJK nomor 23 garis miring POJK 01 2019 tentang pengelolaan keamanan cyber pada lembaga jasa keuangan. Terus juga selanjutnya POJK nomor 12 garis miring POJK 03 garis miring 2018 tentang pengelolaan risiko cyber pada lembaga jasa keuangan. Terus selanjutnya ada POJK nomor 1 garis miring POJK 07 garis miring 2013 tentang kebijakan pengelolaan risiko dan pemulihan operasional. OJK juga akan mendorong lembaga jasa keuangan lainnya untuk lebih berhati-hati dalam mengelola risiko cyber. Kami akan menyarankan agar semua lembaga keuangan meningkatkan sistem keamanan mereka dengan memperkuat protokol keamanan data dan memberikan pelatihan kepada pegawai serta nasabah tentang potensi ancaman cyber. Edukasi ini bertujuan untuk meminimalisir kerugian di masa depan akibat serangan cyber yang serupa. Ya, demikianlah tanggapan dari OJK terkait insiden serangan cyber yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia. Kami akan terus mengawasi perkembangan kasus ini dan memastikan bahwa langkah-langkah pemulihan yang tepat diambil oleh BSI serta perbaikan sistem pengamanan yang ada untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Baik, mungkin dari OJK sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada OJK atas pandangannya. Selanjutnya saya akan ke asosiasi untuk memberikan pandangan mereka terkait isu ini. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. AFPI ini organisasi yang mewadahi perusahaan fintech peer-to-peer lending di Indonesia dan bertujuan untuk mendukung pertumbuhan industri fintech serta meningkatkan inklusi keuangan. AFPI juga berperan dalam membuat standar industri, melakukan advokasi kebijakan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. AFPI memandang serius insiden serangan ransomware terhadap Bank Syariah Indonesia. Kegagalan sistem keamanan yang berdampak pada privasi dan keamanan data nasabah merupakan pelanggaran kepercayaan yang serius dan berpotensi merusak reputasi dari Bank Syariah Indonesia. Selain itu, kerugian finansial yang dialami nasabah akibat gangguan layanan juga menjadi perhatian utama yang harus segera ditangani oleh Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan dari teman saya. Saya mendesak BSI untuk melakukan investigasi menyeluruh atas insiden ini, mengidentifikasi akar masalahnya, dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang komprehensif untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa yang akan datang. Transparansi dan komunikasi yang efektif dengan nasabah juga sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan. Oke, selanjutnya saya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, selanjutnya di sini saya menjelaskan tentang kegagalan sistem keamanannya, yaitu kejadian ini menunjukkan bahwa adanya kelemahan yang mendasar dalam sistem keamanan cyber (BSI). Kemampuan para peretas untuk menembus sistem dan mencuri data dalam jumlah yang besar mengindikasikan kurangnya perlindungan yang memadai terhadap aset digital perusahaan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan dari rekan saya terkait dampak terhadap nasabah. Nasabah Bank Syariah Indonesia mengalami ketidaknyamanan yang signifikan akibat gangguan layanan dan kekhawatiran akan penyalahgunaan data pribadi mereka. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan nasabah terhadap Bank Syariah Indonesia dan berpotensi mendorong mereka untuk pindah ke bank lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu reputasi perusahaan. Serangan ini termasuk reputasi BSI sebagai lembaga keuangan yang aman dan terpercaya. Kejadian ini dapat menimbulkan persepsi negatif di kalangan publik dan investor yang dapat berdampak pada kinerja keuangan perusahaan jangka panjang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian yang terakhir ada tanggung jawab regulator. OJK perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap insiden ini dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan keamanan sistem perbankan di Indonesia. Selain itu, OJK juga perlu memastikan bahwa Bank Syariah Indonesia mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki sistem keamanan mereka dan memberikan kompensasi kepada nasabah yang terkena dampak. Sekian dari kami, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, untuk memberi tanggapan pada kasus ini. Ya, terima kasih kepada asosiasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh notulen kepada Saudara Sarul, dipersilakan. Baiklah, terima kasih semuanya. Di sini saya mewakili dari pihak nasabah akan membacakan notulen atas diskusi pada pagi hari ini. Kasus ini adalah resiko strategis. Kasus itu terjadi karena serangan cyber yang menyebabkan nasabah ini mengalami gangguan layanan, ketidaknyamanan, dan kebocoran data pribadi dan juga finansial. Selanjutnya, tanggapan dari Bank BSI. Di sini Bank BSI pertama ada komite pembiayaan. Komite pembiayaan ini akan mengalokasikan dana untuk mengurangi dampak atas serangan ini dan juga memastikan likuiditas bank yang dapat mengalami pembiayaan tidak terdampak secara langsung. Yang kedua ada komite manajemen risiko yang akan mengidentifikasi dan memitigasi atas serangan cyber serta meningkatkan proteksi dengan proteksi yang terkini seperti SOC. Selanjutnya ada komite pengarah teknologi informasi yang akan memastikan bahwasannya layanan digital akan pulih secepatnya dan juga melakukan audit teknologi yang dimiliki serta melakukan kerjasama dengan pihak cyber untuk mendapatkan konsultasi keamanan dan juga dapat backup data. Dan juga akan meningkatkan sertifikat keamanan untuk meningkatkan kredibilitas Bank BSI. Selanjutnya ada komite SDM yang akan mengedukasi keamanan cyber supaya para karyawan meningkat kesadarannya. Selanjutnya juga merekrut staf khusus yang memiliki keahlian untuk memberikan pendampingan dan juga pengawasan. Selanjutnya dari Dirut BSI akan mengkoordinasi dengan segala pihak supaya dapat memitigasi dan juga mengembalikan kepercayaan nasabah dan juga masyarakat atas BSI dan siap untuk menghadapi ancaman serupa yang bisa saja terjadi ke depannya. Selanjutnya dari pihak Bank Indonesia, yang pertama Bank Indonesia dan BSI mengakui kesalahan tersebut dan berupaya untuk mengamankan data-data nasabah. Selanjutnya kerjasama dengan regulator untuk evaluasi langkah mitigasi dan memberikan kompensasi dan evaluasi. Selanjutnya menurut PBI nomor 18/40/PBI 2018 yang mengatur keamanan dan mengatur juga keamanan data pribadi nasabah. Selanjutnya untuk langkah-langkahnya, satu, meningkatkan kesadaran cyber masyarakat. Yang kedua, mengimplementasikan penanganan cyber yang efektif kepada BSI, dan juga yang ketiga, membuat rencana serta pengawasan dan juga evaluasi terkait keamanan data yang bisa saja terjadi ke depannya. Selanjutnya, BSI disarankan untuk menginvestasikan dana yang mereka miliki untuk meningkatkan keamanan cyber. Selanjutnya, membuat tim atau membentuk tim untuk mengevaluasi dan juga memperbaiki kesalahan yang terjadi. Selanjutnya, juga mengaudit atas teknologi keamanan yang mereka miliki. Selanjutnya dari pihak OJK di sini sesuai peraturan yang berlaku dan yang telah dijelaskan, OJK akan mengevaluasi menyeluruh
dalam langkah resiko mitigasi dengan memeriksa prosedur keamanan dan juga dengan komunikasi yang transparan dan jelas untuk mengembalikan kepercayaan nasabah. OJK juga akan selalu mengawasi dan memantau kegiatan BSI dalam operasi pemulihannya dari mulai infrastruktur, keamanan, resiko cyber dan juga perlindungan nasabah, dan juga memberikan kompensasi. Selanjutnya, OJK juga bekerjasama untuk menindaklanjuti terkait pelaku cyber dengan pihak berwenang dan mengawasi apakah ada kelalaian dalam internal BSI terhadap permasalahan yang terjadi. Selanjutnya, mendorong BSI dalam transparansi terkait proses pemulihan dengan jelas, dan juga OJK akan bekerjasama dengan lembaga keuangan lain terkait kejadian ini agar tidak terulang dengan berkuat pengolahan data dan edukasi lebih lanjut. Selanjutnya dari pihak asosiasi, di sini pihak asosiasi memandang serius atas pelanggaran ini dan juga BSI akan mendapatkan mengurangi reputasi mereka secara serius. Selanjutnya mendesak OJK untuk melakukan investigasi dan mengambil langkah-langkah perbaikan. Selanjutnya di sini asosiasi merasa nasabah ini mengalami ketidaknyamanan dan takut karena hilangnya data yang mereka punya. Selanjutnya tanggung jawab regulator dan juga OJK harus mengambil investigasi dan mewajibkan BSI untuk memperbaiki sistem mereka. Baiklah, sekian notulen untuk kali ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada semua pembicara atas pandangan dan penjelasannya yang sangat bermanfaat. Kami berharap diskusi ini dapat memberikan wawasan dan solusi yang konstruktif bagi semua pihak yang terlibat. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.